Ini temannya Malin Kundang yang masih hidup di Glodok, Jakarta. Dan di Pasar Senen dekat jembatan di samping WC umum dia kaget melihat temannya jadi batu. Simak baik-baik sampai tuntas. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Setiap orang tua sudah pasti ingin anaknya, yang soleh, dan sukses, untuk ke yang lebih baik dan menjadi yang terbaik. Namun kenapa tak semua impian orang tua tercapai? Kenapa tak sesuai harapan? Masih banyak yang durhaka dan tak berguna. Kalau dinasehati tak digubris diatur melawan. Padahal sebagai anak manusia belumlah membalas jasa, meski tak diharapkan, cuma sekedar membedakan anak manusia dari anak hewan. Ketika kamu melihat anak-anakmu yang seperti di video ini, bebas brutal, dan tampang yang gak karuan hancur harapan kerjanya cuma meresahkan masyarakat. Kalau anakmu seperti ini, jangan kamu putus asa. Setidaknya saya telah berbagi cerita. Saya akan mengupas tuntas. Cobalah kamu perhatikan, lihat ini. Bahkan masih banyak anak-anak yang durhaka, seperti Malin Kundang, meski tidak menjadi batu, masih banyak yang durhaka dan tak berguna. Dan yang kurang ajar, dan mau bebas seenak-enaknya saja, semau-maunya saja, yang katanya mencari jati diri. Namun, tak peduli sama orang tua, pergi entah kemana. Tahukah kamu, kenapa ini penyebabnya? Kenapa ini bisa terjadi? Ketika anak sejak dilahirkan, dari balita sampai menjadi kanak-kanak, dan remaja umur 17 tahun, ini otak anak kita akan terisi dengan 3 bagian pemikiran. 25% anak ini akan mendengar nasihat orang tua, dan akan melihat aktivitas orang tua. 25% akan berpikir sendiri, dan punya keinginan sendiri, dan 50% anak ini akan melihat lingkungan dan aktivitas lingkungan. Baik lingkungan belajar maupun lingkungan bebas. 50% ini, otak anak akan terisi dengan lingkungan ini. Simak baik-baik video ini agar tak sia-sia ibu mengandung gara-gara bapak punya burung. Mungkin saja ini suatu dosa, dan menjadi malapetaka. Semoga engkau bisa mengerti dan berbenah diri. Ketika anak sejak dilahirkan, dari balita sampai menjadi kanak-kanak, dan remaja umur 17 tahun, ini otak anak kita akan terisi dengan 3 bagian pemikiran. 25% anak ini akan mendengar nasihat orang tua, dan akan melihat aktivitas orang tua. Sebagai orang tua, kebaikan apa yang 25% telah engkau berikan terhadap anakmu? Jika di waktu itu, orang tua hancur bermasalah dalam rumah tangga selalu menimpa, saling menyalahkan, saya yakin kebencian dan masalah yang akan masuk ke dalam otak anak. Hilangnya kekompakan untuk memberi kebaikan dalam otak anak. Ini yang akan merusak, dan benar-benar merusak dalam pemikiran si anak. Mungkin masih ada harapan jika lingkungan masih mempedulikan kebaikan dan kebenaran. Saya rasa ini suatu yang rumit. Kecuali Bapak Kadus kita tidak memikirkan jabatan 9 tahun, atau Bupati kita tidak memikirkan proyek perusahaan untuk mencari keuntungan, masalah lingkungan ini sangat minim dari kepemerintahan. Ketika masalah ini sudah minim dari kepemerintahan, sementara pemikiran anak 25% dari pemikirannya sendiri, jika nasihat orang tua sudah tak berguna, si anak sudah tak mengerti dengan salah dan dosa, otaknya berpikir yang enak-enak saja, semau-maunya saja, tak mau lagi mendengar nasihat orang tua. Karena orang tuanya juga bermasalah, tapi anaknya tak merasa punya orang tua. Dari sinilah setan iblis akan merasuki jiwa anak ini, dan tak akan punya hati. Yang ada hanya benci, dan benci yang dirasakan ini anak sudah dimasuki pemikiran setan iblis. Benar-benar seperti Malin Kundang, anak durhaka. Pemikiran anak ini 25% yang pemikiran yang dia tanamkan dalam otaknya. 25% benar-benar pikiran rusak semau-maunya saja. 25% akan berpikir sendiri, dan punya keinginan sendiri. Dan 50% anak ini akan melihat lingkungan dan aktivitas lingkungan. Baik lingkungan belajar maupun lingkungan bebas. 50% ini, otak anak akan terisi dengan lingkungan ini. Sahabat channel Lubuak Carito, ketika kamu melihat anak-anakmu yang seperti di video ini, bebas brutal, dan tampang yang gak karuan hancur harapan kerjanya cuma meresahkan masyarakat. Kalau anakmu seperti ini, 25% nasihat dan kebaikan yang telah kau masukkan ke dalam otak anakmu, sekarang masih saja jadi anak tak berguna, masih saja seperti gelandangan tampang, kriminal. Saya rasa 50% lingkunganmu bukanlah lingkungan yang terbaik, bukanlah lingkungan yang terdidik. Kalau lingkungan yang terbaik, sekolah yang terdidik, takkan ada tingkah anak yang menjadi brutal, kurang ajar dan tak bermoral.
Ketika lingkungan sudah menjadi 50% lingkungan terbaik, dan 25% isi otak anakmu telah dimasukkan kebaikan dan nasihat kebenaran, saya rasa anak untuk menjadi orang terbaik 75% lingkungan dan orang tua yang telah memberikan yang terbaik. Saya rasa anakmu tak akan menjadi yang terburuk dari pemikiran 25% yang dipunya. Saya yakin takkan mampu anakmu berbuat buruk. Inilah yang patut untuk kita pahami dan kita renungi. Ketika kita telah berusaha dari balita, sampai anak kita remaja, kita berusaha menjadi yang terbaik untuk memasukkan ke dalam otak anak kita 25% ilmu kebenaran dan kebaikan, memberitahu tentang keagamaan. Kalau bisa disekolahkan di pesantren, inilah pentingnya lingkungan keagamaan, inilah pentingnya lingkungan yang baik dan orangnya benar. Hidup dalam Islam, mati dalam beriman, semua sudah pernah kita lakukan. Saya rasa pasti sering setiap orang tua melakukan menasehatkan untuk kebenaran. Akan tetapi masih terjadi yang seperti ini, anak-anak kita lupa diri, anak-anak kita jadi tak berguna, jadi anak durhaka, temannya malin kundang. Jika anak kita sudah balik berakal, sudah dewasa bukan remaja, cobalah di bulan puasa ini kita ajak untuk berbenah diri. Cobalah di bulan puasa ini, kita bersilaturahmi, saling memaafkan, saling menasehatkan. Kita harus berusaha dan berusaha. Kalau anak-anak kita tak mau juga mungkin sudah takdir dia jadi anak durhaka. Kalau ada salah di dunia, masukkanlah ke dalam penjara. Kalau masih berbuat dosa, masukkanlah ke dalam neraka. Memang itu yang harus diterima sama orang-orang durhaka. Ketika anak-anak sudah jadi anak durhaka, tak ingat lagi orang tua, tak ingat lagi salah dan dosa, maunya bebas-bebas saja, maunya hura-hura dan meresahkan masyarakat. Alangkah baiknya kita tangkap saja, tak ada gunanya berkeliaran. Cobalah ada pihak pemerintahan untuk turun tangan, selama bulan Ramadan kalau bisa untuk selamanya. Cobalah diperhatikan anak-anak jalanan, dan orang gila jalanan. Cobalah berusaha untuk menertibkan agar tidak ada lagi yang merusak lingkungan. Tak lama lagi ini kan mau masuk bulan suci Ramadan. Cobalah engkau pikirkan, untuk berbuat kebaikan. Jika tak mampu untuk dirimu sendiri, berusahalah untuk tidak mengganggu merusak lingkungan. Tak ada gunanya hura-hura, jangan kau bangga dengan bebas-bebas saja. Jangan kamu bangga mentang-mentang jadi anak orang kaya, berbuat sesuka hati dan akhirnya rugi diri sendiri. Jangan mentang-mentang anak pejabat, anak konglomerat, kamu berbuat semena-mena, tak ada gunanya. Cobalah engkau mengerti, bagaimana dirimu saat ini, sudah berapa banyak dosa yang kau lakukan, sudah berapa banyak pahala yang kau perbuat, sudah berapa banyak kau berjasa membalas budi baik orang tua. Kalau dirimu belum ada apa-apanya, tak usahlah kau sombong banyak bacot. Percayalah orang sombong itu akan jauh dari sorga dan takkan bisa mencium wanginya sorga. Kau ini tak ubahnya seperti iblis yang cuma bisa meresahkan, yang cuma bisa menghancurkan. Dasar kamu tak tahu diri, dasar kamu tak nyadar diri. Saya benar-benar tak suka seperti orang yang di video ini. Saya benar-benar benci melihat ini. Oleh sebab itu janganlah berbangga-bangga, janganlah kau hura-hura. Semoga engkau mengerti dengan semua ini. Kalau dinasehati tak digubris, diatur melawan. Padahal sebagai anak manusia belumlah membalas jasa, meski tak diharapkan, cuma sekedar membedakan anak manusia dari anak hewan. Ketika kamu melihat anak-anakmu yang seperti di video ini, bebas, brutal, dan tampang yang gak karuan, hancur harapan kerjanya cuma meresahkan masyarakat. Kalau anakmu seperti ini, 25% nasihat dan kebaikan yang telah kau masukkan ke dalam otak anakmu, sekarang masih saja jadi anak tak berguna, masih saja seperti gelandangan tampang, kriminal. Saya rasa 50% lingkunganmu bukanlah lingkungan yang terbaik, bukanlah lingkungan yang terdidik. Kalau lingkungan yang terbaik, sekolah yang terdidik, takkan ada tingkah anak yang menjadi brutal, kurang ajar dan tak bermoral. Ketika lingkungan sudah menjadi 50% lingkungan terbaik, dan 25% isi otak anakmu telah dimasukkan kebaikan dan nasihat kebenaran, saya rasa anak untuk menjadi orang terbaik 75% lingkungan dan orang tua yang telah memberikan yang terbaik. Saya rasa anakmu tak akan menjadi yang terburuk dari pemikiran 25% yang dipunya. Saya yakin takkan mampu anakmu berbuat buruk. Inilah yang patut untuk kita pahami dan kita renungi.